Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini bertepatan di hari Kamis 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 11 November 2021, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di kajian Majelis Taklim Al-Mulk, walaupun masih secara virtual, namun tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di sore hari ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita petunjuk untuk yang sudah hadir di sore hari ini, dan untuk teman-teman yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan dan yang sudah hadir yang mungkin masih menyempatkan diri hadir walaupun sementara bekerja, semoga Allah memberikan kita hidayah, rahmat atas kehadiran kita di sore hari ini, sehingga apa yang nanti kita dapat bisa menjadi ilmu dan bekal bagi kita dalam perjalanan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemberi petunjuk, Nabi pemberi hidayah bagi kita, sehingga kita bisa menjadi bagian dari umatnya, bisa menjadi bagian dari pemeluk agama Islam yang suatu saat nanti kelak di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaat darinya dan menjadikan kita sebagai penghuni surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah kajian akhlak mulia dengan judul lemah lembut. Ini sebuah kondisi atau tema yang kita coba angkat karena dalam keseharian kita bekerja, mungkin kita tidak semuanya bisa berhadapan mungkin dengan nasabah. Terkadang temperamen kita harus naik karena datang nasabah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun ternyata dalam Islam diajarkan bahwa kita tuh harus lemah lembut dalam segala hal, mungkin dalam bekerja maupun dalam hal apapun. Nah, sore hari ini Ustadz Hatta yang akan menjelaskan kepada kita seperti apa sih lemah lembut itu dalam Islam dan bagaimana penerapannya jikalau kita sebagai seorang bankir berhadapan dengan kondisi pekerjaan dan kita diminta untuk lemah lembut dalam menjalani pekerjaan kita. Silakan Ustaz. Terima kasih, jazakallah khairal jaza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil lail wan nahar, liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadinil Mukhtar, salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabil aghyar wa man sara ala darbihi ila yaumil mahsyar, summa amma ba'du. Hayyakum bi tahiyatil Islam, tahiyatul Islam al-khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya diminta untuk menyampaikan salah satu tema yang juga menarik dari akhlak-akhlak yang mestinya menghiasi jiwa seorang muslim, menghiasi jiwa seorang muslimah. Dan pada beberapa waktu lalu juga sudah ada kajian-kajian tentang akhlak ini. Kita sangat berharap sekali seluruh teman-teman di Majelis Al-Mulk ini, Majelis Taklim Al-Mulk, dan juga siapa saja yang mendengar kajian ini, dan terkhususnya kami yang menjelaskan tentang materi ini, mudah-mudahan Allah SWT mempermudah kita untuk mendapatkan seluruh sifat, seluruh akhlak yang disebutkan yang sudah kita pelajari atau apa yang kami secara pribadi menyampaikannya, karena ini penting sekali untuk membuat kita menjadi insan yang sempurna, yang menuju kesempurnaan. Dan memang segerinya demikian, kita ini akan semakin bernilai di sisi Allah SWT ketika akhlak kita ini semakin baik. Dan karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang misi beliau datang. Salah satunya adalah dengan hadis Rasulullah SAW, kata beliau,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Insyaallah kajian-kajian ini setelahnya kita bisa mengaplikasikan, mencoba dalam keseharian kita, hingga berusaha sebisa mungkin hingga sifat-sifat itu dia menjadi sifat bawaan kita, sifat yang sudah dia menjadi tabiat kita. Karena memang semua sifat yang disebutkan itu kita tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mencoba, kemudian berproses lama. Ya, Rasulullah SAW mengatakan al-hilmu bit-tahallum. Orang berlemah lembut itu dengan paksa diri lemah lembut. Ya. Wa innamal ilmu bit-ta'allum, dan bisa mendapatkan ilmu itu dengan ya belajar. Begitu juga sifat-sifat yang lain yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya kita berusaha, kalau belum memiliki sifat itu, pokoknya orang Ambon bilang bikin-bikin diri sajalah. Ya. Bikin-bikin diri lemah lembut. Karena memulai lemah lembut itu dari bikin-bikin diri itu. Sama juga pada hal-hal yang lainnya, kita tidak akan bisa untuk menjadi seorang yang mengetahui tentang satu hal kecuali kita mesti bikin diri untuk mempelajari sesuatu itu. Begitu juga dengan sifat ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sifat lemah lembut ini dia adalah bagian dari sifat yang agung, yang besar, yang Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk memiliki sifat ini. Dan Islam sangat menunggu sekali yaitu sifat ar-rifqu atau lemah lembut ini. Dan sebenarnya dalam Al-Quran kita nanti akan dapatkan beberapa kata yang sebenarnya kalau diterjem maknanya itu kurang lebih bermakna lemah lembut. Misalkan tadi kata yang saya sebutkan ar-rifqu. Jadi rifqun itu juga bermakna lemah lembut. Ada juga al-lin. Al-lin itu ya lemah lembut juga. Ada juga al-hilmu, itu juga lemah lembut. Beberapa kata-kata yang dalam Al-Quran yang kita lihat itu diterjemahkan hampir memiliki makna yang sama, yaitu lemah lembut. Meskipun nanti kalau kita tanyakan ke ahli lugha, ahli bahasa Arab, mereka akan mengatakan sebenarnya ar-rifqu, al-lin, kemudian al-hilm itu sebenarnya ada perbedaan, tapi mungkin perbedaannya sangat tipis sekali. Jadi tema tentang lemah lembut ini dibicarakan dalam Al-Quran, sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW, yang nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana sebenarnya tema ini sangat dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terlebih dahulu, jadi kalau khusus untuk kata ar-rifqu ini atau lemah lembut ini, bahasa Arabnya terjemah definisinya secara bahasa Arab itu mereka bilang diddul lain. Lemah lembut itu lawan kata dari keras. Kasar lah. Ya, kasar. Itu secara bahasanya. Tapi kalau secara istilah kata para ulama, huwa al-lainul janib wal lutf. Ini juga satu lagi nih. Al-lutfu. Kelemah lembutan kita, lemah lembut kita, kemudian ditambahkan dengan al-lutf. Lutf itu halus. Hampir maknanya hampir buku ini ya, saling berkaitan. Al-lutfu, kemudian lainul janib, sisi kita yang lemah lembut, kemudian lutfu kita halus, bil qauli wal fi'l, dan itu terjadi dengan perkataan kita dan perbuatan kita, tingkah laku kita. Wal akhdhu bil ashal, kata para ulama, termasuk dengan mengambil atau memutuskan sesuatu yang paling ringan, tentunya selama bukan dosa. Dan ini salah satu sifat Rasulullah SAW. Rasulullah tidak diberikan beberapa pilihan kepada beliau, kecuali Rasulullah akan lihat yang paling mudah untuk dikerjakan selama dia bukan dosa. Itulah pengertian yang definisi yang diberikan para ulama tentang ar-rifqu atau lemah lembut ini. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita dapatkan banyak sekali anjuran kepada kita untuk berlaku lemah lembut ini. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berlemah lembut adalah misalkan ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ayat ini Allah bilang kepada Rasulullah SAW,
fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini karena rahmat Allah, kemudian Rasulullah SAW itu berlemah lembut kepada sahabat-sahabat di sekitar. Jadi bayangkan sahabat-sahabat ini kan ya tinggal di daerah panas, ya, tandus, cara bicaranya itu, kalau kita ini kalau dengar orang Arab bicara, Ya. ketung sangka orang lagi Marah. marah. Dan sebenarnya itu cara mereka itu, dialek mereka memang begitu. Rasulullah bisa membuat orang-orang seperti begitu menjadi orang-orang yang lemah lembut. Katakanlah Umar bin Khattab, yang mereka bilang sebelumnya Umar bin Khattab itu ghalidh, terlalu keras, kasar. Tapi ketika masuk Islam, betul-betul sangat lembut kepada orang, kepada mereka yang sesama beliau. Tapi beliau akan keras nanti kalau orang-orang yang zalim, baru beliau keras. Jadi ayat ini bicara kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah itu berlemah lembut kepada para sahabat yang saat itu beliau ingin untuk menyebarkan agama Islam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu. Soalnya kalau sisi kita ini itu kasar, nanti orang pada lari semua dari sekitar kita. Mereka akan lari semua dari kita. Jadi ini juga tentunya berlaku buat baik itu seorang dai atau bapak ibu yang kerja di kantoran. Tabiat orang itu akan senang dengan orang yang bicaranya lemah lembut. Ya tentunya bukan sampai kayak kalau bahasa anak sekarang gemoy apa itu. Tidak juga. Ya, tidak sampai bahasanya kayak mau lebay bukanlah. Artinya bicaranya itu tidak berlebihan, juga tidak terlalu irit. Dia tetap proporsional, hanya saja bicaranya itu nyaman ketika didengar oleh telinga. Kalau telinganya itu kalau dengar bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh orang lemah lembut itu masuk ke dalam hati, itu akan membuat hati menjadi lapang, tentram. Itu yang ayat ini bicara, menganjurkan kita untuk berlaku lemah lembut. Karena itulah kita dapatkan Rasulullah SAW itu terhadap para sahabat, itu sahabat Rasulullah kalau di mana saja itu, kalau istilahnya ini, kalau ya ini ilustrasi yang sebenarnya tapi kalau bagi kita ini kayak ada gula, kemudian semut pada berkerumun. Mengapa? Karena senang sekali dengan Rasulullah SAW, lemah lembut dengan para sahabat, itu yang kemudian membuat mereka itu senang dengan Rasulullah SAW. Kemudian ayat kedua misalkan meminta kepada kita berlemah lembut. Kalau tadi itu sesama ini ya, ayat Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Kata Allah SWT, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Kata Allah SWT, pergilah kamu berdua, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, pergi temui Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, bilang, katakan kepada dia dengan perkataan yang lemah lembut. Ini kalau subhanallah, sejahat-jahatnya pemimpin yang ada di muka bumi ini, belum ada yang lebih daripada Firaun. Karena mengaku ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tertinggi. Segitu-gitunya durhakanya kepada Allah SWT, kezalimannya kepada manusia saat itu. Namun Allah minta Nabi Musa AS dan Nabi Harun, kalau pergi ketemu dengan dia, ajak dia untuk jadi baik, dimulai dengan faqula lahu qawlan layyina, bicara ke dia dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia bisa menjadikan itu sebagai pelajaran atau membuat dia menjadi takut karena kata-kata itu. Jadi kadang-kadang kata-kata yang baik pun kalau disampaikan dengan situasi marah akan sulit untuk diterima. Sulit diterima. Tapi kalau kata-kata yang baik itu dijelaskan dengan lemah lembut, dengan baik, itu akan mudah sekali untuk diterima. Kita nanti lihat misalnya nanti ada bentuk. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana bentuk-bentuk lemah lembut ini. Salah satunya adalah bagaimana lemah lembutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Itu bagaimana setelah ayahnya mengancam, kalau kamu tidak buat begini saya akan rajam kamu, kalau enggak nanti begini keluarkan, dan seterusnya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim itu cuma mengatakan qala salamun alaikum, ya semoga keselamatan, semoga kesejahteraan diberikan kepada ayah, lalu ditambahkan dengan saya nanti minta ampun kepada Allah SWT dan seterusnya. Jadi ini
ayat Al-Quran yang mengajarkan kita bagaimana seorang nabi, dua orang nabi yang diutus oleh Allah SWT untuk pergi bertemu dengan Fir'aun yang seorang yang sangat zalim yang luar biasa itu. Dan Allah lakukan dalam Al-Quran, Allah minta bicara dengan qaulal layyina. Tentunya sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita di kantoran atau tetangga kita gak mungkin lah sifatnya sama kayak Fir'aun. Kalau ada sama Fir'aun berarti oh, Masya Allah, luar biasa, ajaib. Segitu-gitunya mereka gak sama kayak katakanlah misalnya kita anggap ini sifatnya begini, tapi si sifat-sifatnya dia begitu, dia belum sampai ke tingkat Fir'aun. Sebab itulah kita tetap untuk mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut kepada orang. InsyaAllah ini mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk bisa berucap kata-kata yang lemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya saya kira ya kata ini juga akan sangat luar biasa ketika bertemu dengan nasabah, kemudian kata-kata kita tetap lemah lembut kepada dia. Nah, itu berarti orangnya kita sangat luar biasa saat itu. Baik, itu bagaimana pandangan Al-Quran yang menganjurkan kita untuk berlemah lembut. Kalau dalam sunnah pun kita dapatkan demikian. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita untuk berlemah lembut. Hadis misalnya yang pertama ketika orang Yahudi ketemu dengan Rasulullah SAW, lalu di sampingnya ada Aisyah radhiyallahu anha. Mereka kasih salam, tapi salamnya itu kan bukan itu. Salamnya adalah ya kalau kita assalamualaikum, mereka assalamualaikum, semoga kematian diberikan kepada engkau dan seterusnya. Assalamualaikum. Lalu Rasulullah SAW jawab waalaikum, ya juga kepada kalian. Aisyah yang saat itu mendengar dengan jelas kata assamu itu, lalu kemudian melaknat mereka, semoga laknat Allah ditimpakan kepada kalian bla 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 bla. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Kata Rasulullah SAW, alaika birrifqi, mestinya engkau berlemah lembut kepada mereka. Lalu Aisyah bilang, ya Rasul, itu apa kalau tu bilang tadi sing dengar itu apa tadi tu umpatan luar biasa tu buat engkau ya Rasul. Ya kata Rasulullah SAW, ya dia bilang kan mati kan, semoga mati ditimpakan kepada ya kita juga semua bakal mati juga. Jadi itu lemah lembut yang dalam hadis yang Rasulullah sebutkan. Begitu juga dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah pernah berdoa kepada ini sebenarnya sih kepada pemimpin atau siapa saja yang mengurusi urusan umat. Rasulullah berdoa, dan ini kalau Rasulullah berdoa itu berarti memang Masya Allah kita mesti hati-hati. Kata Rasulullah SAW, Allahumma man walla min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkik alaihim. Ya Allah, siapa saja dari umatku ini yang diberikan amanah untuk mengurus umatku, lalu dia berlaku buruk, berlaku kasar kepada mereka, maka bikin mereka juga kasar. Dan kalau Rasulullah SAW, waman, dan siapa saja yang diberikan urusan untuk mengurus umatku ini, farafaqa bihim, lalu dia berlemah lembut kepada mereka, farfuq bihi, maka ya Allah berlemah lembutlah kepada dia. Itu doa Rasulullah SAW. Jadi semenjak Rasulullah ucapkan doa itu sampai nanti hari kiamat tetap berlaku itu. Jadi betapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk memiliki sifat ar-rifqu ini atau lemah lembut. Dan terakhir banyak, tapi saya cukup dengan 3 saja. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Lemah lembut itu kalau dia ada pada sesuatu, dia akan menghiasi sesuatu itu. Saya lemah lembut kepada anak kita, nanti akan kalau ada di sesuatu itu bukan jadi indah. Lemah lembut itu di mana aja dia akan jadi indah. Wala yanzi'u min syai'in illa syanahu. Dan kalau lemah lembut ini ditarik atau dia tidak ada pada sesuatu, nanti dia akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Jadi buruk saat itu. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minta kepada kita bahwa menjelaskan bahwa lemah lembut ini sangat baik pada seluruh hal. Apa saja kita berlemah lembut itu jadi sangat baik sekali. Nah, nanti bentuknya banyak. Misalkan tadi saya sebutkan misalnya ar-rifqu bil walidain. Kita berlemah lembut kepada kedua orang tua. Dan itu Allah bilang dalam Al-Quran pun demikian. Wakhfid janahaka
So kalau di depan orang tua itu jangan kepakan sayap kita. Itu rifkun, kita diminta untuk berlemah lembut. Sampai juga tadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun sedemikian respon orang tuanya, respon ayahnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi pada akhirnya kata-kata beliau cuma salamun. Ya sudahlah, semoga Allah berikan keselamatan. Ini salah satu bentuk dari rifkun kita kepada kedua orang tua. Ada juga rifkun kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW misalnya dengan anak-anaknya, Rasulullah tidak pernah memarahi dan seterusnya, membentak dan seterusnya. Nasallallahu, mudah-mudahan kita juga begitu. Apalagi sampai memukul anak, itu Rasulullah sama sekali tidak pernah melakukan hal demikian. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah tidak pernah memukul seorang pun, tidak pernah menyakiti siapapun, kecuali jika itu dalam keadaan berjihad, barulah kemudian beliau menggunakan kedua tangannya. Tapi ya, buat anak-anak beliau itu beliau tidak pernah melakukan. Justru sikap beliau kepada anak-anak beliau itu sangat luar biasa. Kalau Rasulullah SAW kadang mencium tangan anak-anaknya, kemudian kadang Rasulullah SAW mencium kedua pipinya, mencium dahinya, kemudian Rasulullah kadang juga mencium kepalanya. Rasulullah lakukan itu pertanda betapa lemah lembut Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Ada satu kisah, Rasulullah pernah satu kali pegang gendong anak, lalu kalau tidak salah Hasan atau Husain, Rasulullah SAW gendong, lalu kemudian Rasulullah cium ya. Biasanya kalau anak-anak kan harum ya. Jadi Rasulullah tarik bau anak gitu. Lalu ada salah seorang sahabat, kata dia, karena dia lihat apa yang Rasulullah bikin itu, heran dia. Karena orang Arab dulu di masa itu kalau bikin begitu dianggap bencong. Ya. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini punya 10 di rumah, 10 anak, tapi tidak ada satu pun yang saya buat kayak begini. Rasulullah bilang, lalu saya ini mau bikin apa? Kalau Allah sudah memberikan rahmat kepada saya untuk sayang ini anak nih, saya mau bikin apa? Jadi ya, Rasulullah SAW mengajarkan tentang bagaimana rifkun, lemah lembut kita kepada anak-anak kita. Dan memang nanti kata psikolog dalam Islam, dan dalam mendidik anak kita itu apapun nanti dia metodenya, yang jelasnya metode salah satu metodenya itu adalah kita berlaku lemah lembut kepada anak kita. Itu aja. Nanti yang sisanya itu bisa disesuaikan sesuai dengan keadaan dan seterusnya. Tapi yang paling penting ini adalah berlemah lembut kita kepada anak-anak kita. Lalu itu bentuk ketika kita rifkun, lemah lembut kepada anak. Ada rifkun juga kepada istri kita, lemah lembut kepada istri. Saya ingat betul bagaimana Umar itu paling ditakuti di luar, tapi kalau pulang ke rumah dicereweti sama istrinya, ya dia diam saja. Dia diam saja gitu. Bukan karena takut dengan istri, bukan. Kan sebagian ya kalau diam itu antara dua, takut ataukah memang membiarkan istri untuk menyelesaikan emosi dia karena seharian setiap hari dalam rumah mengurus persoalan rumah. Ada cerita yang seorang sahabat yang karena berdiskusi dengan istrinya, kemudian istrinya bantah apa yang dia yang menjadi ide dia. Dia bilang, nanti saya lapor sama Umar bin Khattab. Saat dia datang, dia dapati rupanya dia mau ketuk pintu, dia dengar Umar bin Khattab sedang dimarahi sama istrinya. Tapi ya ibu-ibu yang nonton jangan marah-marah, ya suami lah. Jadi beda caranya lah Ustaz. Iya. Jadi, maksudnya jangan dijadikan sebagai alasan untuk marah-marah suami. Jadi tadi dia datang dan mendengar, dia kira nanti Umar akan berikan semacam trik atau apa begitulah, masukan atau nasihat bagaimana kepada istri supaya jangan marah-marah suami atau bantah-bantah suaminya gitu. Jadi dia datang, kata dia, fawajatul amru, saya dapatkan perkara atau situasi rupanya berbeda 180 derajat. Saya kira ini padahal Umar sedang dimarahi sama istrinya. Saat mau balik, Umar tahu rupanya ada orang, lalu buka pintu kemudian tanya, saya mau masuk tadi, mau ketuk. Iya, kenapa, ada hajat apa? Tadi saya mau datang, mau kasih tahu, mau ngadu tentang istri saya begini, saya datang rupanya dengar engkau sedang dimarahi sama istri. Kata Umar, mahlan,
sebentar. Saya itu bersabar mendengar marahan dia, ocehan dia itu, karena dia sudah memperbaiki. Pertama, dia menyiapkan seluruh makanan saya, pakaian saya dia perbaiki, anak saya dididik dengan baik, dia jaga tidur saya dengan baik, dengan seluruh aktivitas yang bisa dibilang ini boring, memboringkan orang. Apa tidak saya itu bersabar sedikit aja dengan ocehan dia itu? Maka ini disebut dengan ar-rifqu bizaujah. Bizaujat, kita berlemah lembut dengan istri kita. Sebaliknya juga istri juga berlemah lembut dengan suami. Kalau lemah lembut mah dari perempuan itu ya sifat mereka ya tentu yang lemah lembut. Ya tapi tentu tetap diminta untuk sesama kita suami istri tetap berlemah lembut. Ada sampai berlemah lembut juga sampai ke tingkat di mana kita berlemah lembut kepada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Ada para ulama mereka mengatakan, yaitu yang dimaksudkan dengan ar-rifqu kepada diri kita adalah tidak membebani diri kita dengan sesuatu yang melebihi dari kapasitas yang mestinya kita buat. Misalkan membebani diri kita untuk persoalan ibadah yang melebihi dari kapasitas kita yang biasa kita lakukan. Misalnya pokoknya saya setiap bulan begitu rutin itu puasa Senin Kamis, tidak mau tinggal-tinggal begitu. Jadi dia wajibkan kepada dia begitu, semacam begitu. Atau tiap malam pokoknya mesti sholat tahajud terus. Benar, ya. Atau hal-hal yang lain yang memberatkan dia, mestinya satu hari mesti zikir berapa ribu kali. Yang sebenarnya hal itu boleh saja kepada orang yang sudah terbiasa. Tapi kalau misalnya dia belum sampai ke tahap demikian, lalu dia memaksa diri dia untuk dilebihkan dari apa yang biasanya dia lakukan, itu yang disebut dengan tidak berlemah lembut kepada diri kita. Jadi ulama bilang jasad kita, tubuh kita ini dia punya kapasitas ya, sama kayak kendaraan. Motor itu beratnya penumpangnya berapa kilo, lebih daripada itu bisa berbahaya nanti keseimbangannya kurang baik. Begitu juga mobil. Ya kita juga demikian. Jadi kalau di mobil atau kendaraan atau motor kalau muatannya lebih dari kapasitasnya, muatannya lebih daripada kapasitas yang semestinya, ya dibayangkan itu pasti akan cepat rusak. Begitu juga dengan kita, kapasitas kita ini misalnya belum bisa terlalu banyak bikin sunnah. Kita lebih banyak, kalau yang wajib kata para ulama itu pasti Allah tahu itu semua kita mampu, maka diwajibkan. Tapi belum bisa untuk melakukan banyak sunnah, maka dilakukan secara bertahap. Ini belum pernah sholat tahajud, tiba-tiba karena dengar ceramah tentang tahajud, insya Allah 1 bulan ini tiap malam sholat tahajud. Itu bikin susah itu. Karena Rasulullah SAW pun pernah menegur tentang sahabat yang terlalu berlebihan kepada diri. Satu mau puasa setiap hari, yang satunya gak mau nikah, rugi sekali. Yang satunya lagi mau puasa dan seterusnya mau untuk sholat tahajud setiap malam. Rasulullah bilang, ya saya ini orang yang paling bertakwa, cuma saya kadang berpuasa, kadang juga gak berpuasa. Saya ini orang yang paling bertakwa, kadang saya sholat malam dan kadang juga ada di waktu di mana saya tidur. Begitu juga dengan saya juga orang yang paling bertakwa, tapi saya juga menikah dengan wanita. Jadi ini yang dimaksud dengan lemah lembut, yang sifat yang dia sangat dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita dengan beberapa bentuk-bentuk tadi. Dan terakhir, lemah lembut kita kepada saudara-saudara kita yang kita sebenarnya punya keinginan untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi Allah bilang ud'uhum, berdakwah kepada mereka, ila sabili rabbika, menuju jalan Allah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu dengan hikmah, wal mau'izah dengan nasihat kita yang baik. Kalaupun kita berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, debat dengan cara debat yang paling terbaik. Ini sifat ini, ar-rifqu ini sungguh sangat luar biasa, sehingga sebagian para ulama menyebutkan siapa yang diberikan ar-rifqun, lemah lembut ini, sebenarnya dia sudah diberikan pintu kebaikan yang begitu banyak. Karena lemah lembut kalau ada, berarti kebaikan-kebaikan lain itu akan ikut juga.
Tapi kalau keras, kasar yang ada, maka dia akan menutup banyak juga pintu-pintu kebaikan untuk kita dapatkan. Waliyadzubillah, kalau seandainya pintu keburukan yang dibuka kepada kita yang misalnya berlaku kasar dan keras. Kira-kira itu pandangan secara umum tentang bagaimana sifat yang sangat mulia yang dianjurkan dalam Islam, dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz, kalau dari tadi Ustadz menjelaskan terkait sifat lemah lembut ini, ternyata ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Betul. Tadi mungkin juga Ustadz sudah sampaikan, nah ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa lemah lembut itu sebenarnya adalah satu sifat yang dipunya Allah juga sendiri. Betul. Ya. Nah, Allah punya sifat lemah lembut itu diberikan kepada beberapa nabi, termasuk nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dalam pergaulan nabi sendiri, nabi itu bertutur kata dan perbuatannya itu kadang-kadang orang tidak menyangka bahwa seorang nabi bisa seperti itu. Saya teringat kajian kemarin di Masjid Al-Kausar disampaikan oleh Ustadz Fahri, bahwa bagaimana lemah lembutnya seorang nabi ketika ada orang Badui yang masuk ke dalam masjid terus sholat di pojokan masjid. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz? Iya. Jadi memang pertama untuk membentuk bisa membuat suatu sifat yang baik pada diri kita, itu tidak mungkin akan terjadi kecuali kita pahami dulu ilmunya. Ketika kita pahami ilmunya, lalu kemudian setelah itu baru kita mengaplikasikannya. Imam Al-Ghazali setiap kali menyebutkan tentang satu sifat, beliau bilang selalu caranya adalah pertama al-ilmu, mengetahui ilmu tentang lemah lembut itu, baru yang kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Nah, mengamalkannya ini kan tadi saya bilang ada, kalau di hadis Rasulullah menyebutkan tentang salah seorang sahabat, kalau saya salah namanya Asyaj. Terus Rasulullah SAW menyebutkan kepada dia, Asyaj itu, inna fika khislatani, kamu itu punya dua sifat dasar yang sudah ada pada dirimu itu yang Allah suka. Yang pertama adalah al-hilmu, lemah lembut, wal unat. Al-unat itu sangat teliti dalam mengambil keputusan. Jadi al-hilmu itu sikap dia kepada orang lain. Kemudian al-unat ini dia teliti ketika mengambil satu sikap dan seterusnya. Itu hampir sama juga dengan al-hilmu itu. Jadi Rasulullah bilang di antara kita ini ada yang memang sifatnya sudah bawaan. Kalau HP ini defaultnya itu memang lemah lembut. Ya. Tapi ada juga yang memang defaultnya itu kasar. Ya. Nah, tapi ini bukan menjadi alasan supaya kita tidak berlaku lemah lembut. Tapi setiap saat kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan mujahadah dia atau upaya dia untuk berlaku lemah lembut ini. Sebab itulah tadi di awal saya sebutkan, Rasulullah bilang, ya orang bisa berlemah lembut itu dengan bikin diri lemah lembut. Bisa berilmu itu dengan bikin diri untuk menuntut ilmu. Jadi setelah kita belajar tentang lemah lembut ini, baru kemudian kita berusaha secara bertahap. Paling minimal itu dimulai dari kita pribadi, karena kita tidak mungkin untuk berlemah lembut kepada orang lain sedangkan diri kita tidak berlemah lembut. Saya berlemah lembut pada hal-hal kayak tadi yang saya sebutkan, ya. Jangan sampai kisah kita kayak Salman Al-Farisi, ya. Dengan Salman Al-Farisi yang datang menasihati saudaranya Abu Dzar, yang Salman datang ketemu sama istrinya bilang, saudara kamu itu sudah tidak ingin lagi dunia. Difahami oleh Salman, oh berarti dia jarang bertemu dengan istrinya dalam tanda kutip. Rupanya betul, Abu Dzar ini siang puasa, malam sholat tahajud, jadi gak ada waktu lagi. Saking begitu luar biasanya ibadah, Salman datang pas setelah Isya, dia mau berdiri sholat, Salman pegang tidur. Udah seperdua malam dia bangun tidur, tunggu sedikit lagi, ditahan lagi tidur. Lalu sudah mau dekat sahur, baru berdua bangun sholat. Setelah itu, setelah sholat tahajud, kata tunggu sebentar, kita istirahat sebentar. Begitu.
Nanti waktu di subuh baru kemudian Salman mengatakan kepada Abu Dzar, inna li badanika 'alaika haq. Badan kamu tuh punya hak. Ya, badan kita ini punya hak yang mesti kita berikan. Mata kita punya hak yang mesti kita berikan, dan seterusnya. Ini cara lemah lembut kita kepada diri kita dengan tidak membebani sesuatu yang lebih daripada kapasitas kita. Setelah itu kita lemah lembut kepada orang yang terdekat dengan kita, misalnya pertama kepada orang tua kita misalkan. Dan itu tadi saya sebutkan itu melalui proses. Kita gak bisa langsung tiba-tiba saya lemah lembut, tapi proses. Kadang ada 1-2 kemudian terjadi. Ya kita evaluasi lagi. Tarikan apa saya cara komunikasi dengan orang tua. Besok lagi diperbaiki lagi. Sampai seterusnya kepada istri kita, anak-anak kita dan seterusnya. Perlulah kemudian sampai ke tingkat di mana sebagaimana Rasulullah SAW itu. Cerita itu kan sebagian sahabat sudah berdiri untuk, kalau orang bilang ini sudah pada mau cabut parang ya. Sudah parang. Ini kalau bilang ini Galil ada kurang ajar. Bisa-bisanya orang lagi ini Masjid Nabawi, dia di pojokan sana keluarkan kotoran najis, kencing di pinggir. Ya, Rasulullah bilang biar, kata, kamu jangan di kalau kamu buka pedang itu dia bisa lari keliling Masjid Nabawi itu. Ya najis semua. Biarkan. Ya Subhanallah, memang kita banyak-banyak minta kepada Allah agar Allah berikan kedewasaan. Ya, Rasulullah selalu minta kita untuk Allahumma alhimni rushdi. Rasulullah sering berdoa begitu. Ini sebagai pengajaran buat kita. Rasulullah berdoa, ya Allah berikan kepadaku kedewasaanku, ar-rushdi. Allahumma alhimni rushdi. Ya, kita juga minta demikian. Orang-orang yang Allah SWT berikan kejernihan hati, lalu pada situasi tertentu cara mereka berinteraksi itu luar biasa. Lalu Rasulullah SAW faham betul. Kamu jangan dihardik dia, biarkan dia selesaikan najisnya supaya dia tidak merembes ke sana kemari. Saya sudah selesai, ini kan orang Arab Badui, nggak tahu apa-apa kan. Ya sudah, bawa dia untuk ditinja. Nanti yang tempat itu ambil air segayung, lalu kemudian siram, dan sudah selesai ceritanya. Cara Rasulullah SAW berlemah lembut. Jadi memang ini butuh proses. Setelah kita paham ilmunya, kita berusaha mengamalkan dari hal yang paling terkecil dulu kepada kita, lalu kemudian dari waktu ke waktu kita mengevaluasi supaya berlemah lembut ini. Wallahu a'lam. Ya. Nah Ustadz, tadi kan contoh yang sudah Ustadz sampaikan, termasuk yang Nabi Rasulullah sendiri, beberapa contoh yang sudah diberikan bahwa beliau tuh sangat-sangat bersikap lemah lembut, bahkan bukan kepada non-muslim. Yang non-muslim pun dia bersikap lemah lembut, bahkan sampai disalam dengan sampai istilahnya kalau kata orang bilang dia orang sumpah katoni untuk meninggal, tapi Rasulullah menerimanya tuh dengan penuh kelembutan. Nah, bagaimana nih Ustadz, kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita ini kan berhadapan, apalagi di bank ini berhadapan dengan nasabah yang atau teman kantor yang bukan segolongan, di posisi kita juga yang minoritas. Terkadang kita merasa pekerjaan kita ini sudah maksimal tapi masih dimarah-marahi, masih ditegur oleh atasan. Nah, kita bersikap lemah lembut yang seperti Ustadz jelaskan tadi, malah seakan-akan kita dirongrong, ditekanlah supaya ketika kita berontak semuanya menjadi hilang. Istilahnya yang mungkin yang tadi Ustadz sampaikan, diajarkan bahwa bersikaplah lemah lembut seperti bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana bersikap lemah lembut. Nah, misalnya lemah lembut itu yang kita lakukan adalah sebuah pahala. Nah, ketika kita marah, apakah pahala itu akan hilang? Ataukah Allah akan melihat bahwa oh iya, ini terjadi karena kondisi yang membuat si A jadi begini? Bagaimana Ustaz? Jadi lemah lembut pada situasi yang merugikan kita, atau katakan bukan bahasanya bukan menzalimi kita, itu sebenarnya tidak tepat. Berlemah lembut di situ. Kita diminta dalam situasi itu dengan dua situasi memang sebenarnya. Kalau kita dapatkan kezaliman,
Pertama, kita bisa membalasnya dengan yang sama. Bisa membalasnya dengan sama, itu boleh. Karena fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan terhadap satu kezaliman, ya kita bisa balas juga dengan sama. Karenanya dalam Islam ada hukum qisas itu. Kalau ada orang bikin telinganya, hidungnya patah, ya dia mesti dipatahkan juga hidungnya. Kemudian yang kedua, baru kita diminta untuk tadi memaafkan. Jadi dalam situasi ini ada situasi yang berlebah lembut, dalam situasi itu tidak ada manfaatnya. Maka tidak lain adalah kita mencegah agar kezaliman itu tidak parah lagi. Jadi kata para ulama itu disebut dengan sabar sebenarnya. Dan sabar yang difahami, yang kita dapatkan Al-Quran itu sebenarnya beda dengan sabar yang hari ini banyak difahami oleh orang Indonesia. Ya. Kalau orang Indonesia paham sabar itu kan tidak bergerak, pasrah aja gitu. Sebenarnya tidak. Sabar itu karena dalam Al-Quran kita dapatkan juga sebenarnya Allah bicara tentang perang, tapi Allah bilang sabar. Nah, kira-kira kalau sabar yang dikaitkan dengan perang tuh gimana? Kita tunggu aja orang datang pukul, nggak mungkin. Tapi sabar yang dimaksudkan itu kata para ulama bertindak secara proporsional. Artinya ketika kayak tadi kita sedang dizolimi dan kita kemudian berbicara atau misalnya berusaha untuk kezaliman itu hilang atau berusaha untuk kezaliman itu tidak lagi bertambah, itu juga disebut dengan sabar. Dan pemilihan kata-kata saat kita berdebat dengan orang dan seterusnya, itu juga ketika misalnya dia gunakan kalimat yang paling terbaik, itu juga disebut dengan lemah lembut. Sebab bisa saja orang maki kita, sebenarnya kita boleh untuk maki dia kembali, karena itu kisosnya begitu. Tapi kan Rasulullah lebih memilih agar kita memilih jalan yang paling terbaik. Ya. Maka jalan yang terbaik itu adalah kalaupun kita berdebat seperti ayat tadi, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita berdebat pun juga dengan kata-kata yang paling terbaik. Memang susah, ya. Tapi kalau orang bisa bikin, itu berarti menjelaskan tentang betapa besarnya orang tersebut. Jadi jiwanya besar, makanya kemudian ketika berdebat pun dia akan memilih kosakata yang juga baik. Nah, saat pertanyaannya kalau kita marah di situ, apakah pahala kita hilang? Iya. Apakah pahala, maksudnya pahala ya lemah lembutnya kan tidak ada. Kita kan marah, saya dulu sempat sebutkan di sini juga. Marah itu bukan sifat yang buruk, selama dia proporsional, marah itu baik. Nah, Rasulullah SAW juga marah, tapi marahnya Rasulullah SAW itu berkaitan dengan hukum Allah SWT yang misalnya dilanggar. Tapi untuk pribadi Rasulullah SAW sebenarnya Rasulullah tidak marah. Ya, kita pun sebenarnya kalau ada sebuah kezaliman yang kita lihat ketika kita marah, itu bagian dari pahala yang kita dapatkan. So kalau as-sakitu anidh dzulm, orang yang diam terhadap sebuah kezaliman, kasyaitonil akhras. Kata Rasulullah SAW, seperti setan yang bisu. Sudah setan bisu lagi. Jadi sebenarnya kalau di situasi selama itu adalah pencegahan kezaliman, maka kita ketika misalnya merespon hal tersebut, berusaha untuk itu, saya kira justru kita mendapatkan pahala dengan situasi gitu. Justru dengan berlemah lembut, kadang-kadang situasinya kurang baik. Orang misalnya katakanlah kayak situasi beberapa waktu lalu, orang menghina Rasulullah SAW dan kita berlemah lembut, itu salah itu. Ya begini. Ya tentunya. Tapi gimana caranya ketika orang sudah sedemikian, lalu kemudian kita tidak ada rasa marah jangankah ke Rasulullah SAW. Orang kalau bikin istri kita atau orang tua kita, anak dan seterusnya saja, masa kita akan marah di situ, karena ini berkaitan dengan kehormatan kita. Begitu. Ternyata Ustaz, pertanyaan apa yang kita bahas tadi menjadi pertanyaan juga. Ada teman yang mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana kita bersimah lemah lembut bahkan kepada seorang yang bukan segolongan dengan kita. Karena Rasulullah sendiri mencontohkan. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah lemah lembut, ternyata orang ini secara terang-terangan berkhianat dalam urusan pekerjaan dengan kita. Nah, ketika dia sudah berkhianat, kita sudah berusaha berlemah lembut sampai ke pimpinan, ternyata pimpinan juga
sing peduli dengan hak kita sebagai pekerja. Nah, terkadang malah sudah melampaui batas, sudah melewati batasan akidah dalam Islam. Kira-kira kita menyikapinya seperti apa, Ustaz? Kalau bersabar juga kan pasti ada batasnya. Ya, sabar. Sudah lemah lembut ada batasnya, sabar itu sebenarnya ada batasnya. Ini saya suhianat beta pekerjaan sampai di pimpinannya ternyata saya lihat ketum punya hak malah lihat. Dan sudah melewati batas-batasan akidah. Tadi yang saya bilang sabar, yang namanya sabar ketika kita bereaksi, ya itu juga sebenarnya bersabar. Karena tindakan kita yang terukur dan proporsional itu disebut dengan sabar. Hal pertama tentunya ini yang dinasihati oleh sebagian ketum ulama-ulama. Saat ketum terzalimi, maka hal pertama yang mesti kita lakukan itu langsung berdoa ke Allah. 3 orang yang doanya Allah, kalau bahasanya Allah sing tega untuk tidak mengijabahinya. Pertama orang puasa, kedua orang yang melakukan perjalanan safar, dan yang ketiga orang yang terzalimi. Karena Rasulullah SAW ketika minta para sahabat yang pergi untuk ambil zakat itu, Rasulullah bilang kamu hati-hati untuk menzalimi orang. Sebab kalau kezaliman itu antara dia dengan Allah itu gak ada hijab. Dan ini tidak hanya berlaku kepada kita kaum muslimin, tapi dia berlaku untuk seluruh manusia. Itu akhlak Islam yang sangat luar biasa itu. Dia berlaku kepada semuanya. Tidak seperti misalnya oh gara-gara ini Islam jadi ya kita mesti berlaku tidak menzalimi. Tapi kalau orang di luar Islam kau mesti menzalimi. Tidak. Akhlak menzalimi, ya tidak menzalimi orang ini itu berlaku kepada non muslim semua. Sebagaimana kepada kita juga berlaku kepada non muslim, kita tidak boleh menzalimi seorang pun. Saat kita terzalimi, hal yang pertama itu kita lakukan adalah berdoa. Nanti tentunya doa itu macam-macam. Terserah. Nanti ya Allah, kita terzalimi. Kita doakan dia begini. Kalau doakan buruk, ya bisa jadi kena. Tapi ketemu ulama yang lain dong pun doa beda. Dong pun doa, ya Allah kasih beta pahala yang banyak dari ini barang. Memang ketemu doa nanti akan menjelaskan tentang standar kita, level kita memang. Ya. Tapi kalau mau berdoa di saat situasi itu, berdoalah. Kalau kita merasa ada hak kita yang terzalimi dan seterusnya, berdoa. Ya. Bahwa yang kedua kemudian kita melakukan misalnya bukan perlawanan pembelaan dan seterusnya, itu bagian dari kata sabar. Ada tadi saya bilang sabar itu bukan berdiam aja, tapi pembelaan terhadap orang yang teman yang mengkhianati. Yang sifat ini paling berbahaya, khianat nih. Yang mengkhianati kita dalam pekerjaan, kemudian bahkan mungkin sampai ke pimpinan, kemudian pimpinan tidak ini. Ya sudah, ini persoalannya siapa yang pun kata-kata paling lebih kuat buat pimpinan. Ya namanya kan pimpinan kan manusia, dia akan menimbang perkataan mana dan mana dia ini kuat, ini yang kuat dan seterusnya. Tapi bagi saya semua pembelaan kita, aksi kita atau respon kita untuk membela diri kita itu juga bagian dari sabar, dan tentunya seorang itu akan diberikan pahala sesuai dengan kesabaran itu, sepanjang dia tidak melampaui batas dari sikap yang sebenarnya. Itu aja. Baik. Jadi sebenarnya apapun kondisinya, sebenarnya sabar, lemah lembut itu semuanya ada batasannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sehingga apa yang kita ingin lakukan juga masih sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa ya sudahlah kalau mau marah, perlu marah sampai ini, ketum berdoa saja, ya Allah mudah-mudahan lihat. Kayak tadi Ustaz bilang, terserah ketemu mau berdoa dengan apapun yang ketemu sampaikan. Kalau sudah mentok, ada lagi ini ya. Doa itu menjadi senjata. Dia menjadi senjata buat seorang mukmin. Bahkan kayak Ustaz bilang tadi, mau doa mau sumpah serapah dalam doa juga boleh Ustaz ya. Ya itu hak orang yang terzalimi. Oh, hak orang terzalimi saya boleh. Ya boleh. Dia sumpah mudah-mudahan engkau begini. Itu di hak dia. Tapi tentunya kan kalau dia sumpah begitu kan habis. Tapi kalau para ulama mereka akan berdoa mudah-mudahan ya Allah berikan saya banyak pahala dari ini dan seterusnya. Itu ya nanti level kita akan menentukan bagaimana cara kita berdoa. Jadi kalau kita misalnya bilang, ya Allah mudah-mudahan dia pahala kebaikan semua pindah per beta. Itu hak. Nah, gitu, karena memang terkadang sikap lemah lembut ini memang sebuah hal yang orang lihat sepele, Ustaz.
orang lain gampang itu cuma cara. Tapi pada kondisi tertentu dia bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, dalam Islam sendiri melihat keutamaan lemah lembut itu seperti apa? Ya, sifat ini tadi sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi, ini sifat khulqun azim, akhlak yang sangat dahsyat. Sampai tadi para ulama ketika bicara tentang sifat ini ya mereka bilang, saya ingin perlihatkan bagaimana pandangan para ulama tentang sifat yang sangat luar biasa ini. Kata Urwah bin Zubair, kana yuqalu ar-rifqu ra'sul hikmah. Mereka bilang yang namanya lemah lembut itu dia pangkalnya orang mendapatkan hikmah. Jadi tanpa ini kita gak bakal dapat hikmah. Dan hanya orang-orang yang berjiwa besar yang kemudian akan memiliki itu. Dengan demikian saja ini karena sifat ini sampai melahirkan orang bisa memiliki hikmah yang baik, itu pertanda bahwa memang kita dalam Islam sangat menganjurkan buat orang mendapatkan sifat-sifat yang sangat luar biasa ini. Sufyan Ats-Tsauri ketika menyebutkan, bertanya kepada sahabatnya, atadruna marrifq, kalian tahu tidak apa itu ar-rifqu? Mereka mengatakan, qul ya Abu Muhammad, coba jelaskan kepada kami wahai Abu Muhammad. Wahai Imam Sufyan, apa itu ar-rifqu? Kata beliau, antadu al-umura fi mawadhiha. Lemah lembut itu adalah ketika engkau meletakkan semua urusan pada tempatnya. Itu lemah lembut, tidak melebihi dan tidak kurang. Itu lemah lembut. Jadi tidak hanya kita meletakkannya pada tempat itu disebut dengan lemah lembut juga oleh para ulama. Dan kata beliau, asyiddatu fi mawdu'iha, meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Lalu asyiddatu fi mawdu'iha, kita juga dalam situasi tertentu ketika kita agak sedikit keras, itu pada tempatnya. Jadi sikap keras pada tempatnya itu kata beliau juga bagian dari lemah lembut. Jadi karena berlemah lembut kepada kezaliman itu bego namanya. Ya. Itu ya kata para ulama demikian. Dan ada salah seorang ulama namanya Habib bin Hajar Al-Kisi, kata beliau, kana yuqal, orang bilang tentang lemah lembut ini, ma ahsanal imanu yuzinuhul ilm. Iman itu akan luar biasa sangat indah kalau dia dihiasi oleh ilmu. Wa ma ahsanul ilmu yuzinul amal, dan betapa indah ilmu itu kalau dihiasi oleh amal. Wa ma ahsanul amal illa yuzinuhu warifq, dan amal itu akan terlihat indah kalau dihiasi dengan lemah lembut tadi. Jadi demikian sangat urgent sekali rifqu ini, lemah lembut ini dalam Islam. Tadi sudah disebutkan, Rasulullah bilang ya, Allah itu suka, innallaha yuhibbur rifq, Allah suka lemah lembut. Dan Allah juga karenanya sifat akhlak Allah SWT itu juga Rasulullah minta agar kita juga memiliki akhlak yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ini sebenarnya Allah lemah lembut dengan kita ini terlalu banyak. Ya. Cuma kita saja yang tidak sadar. Kadang-kadang lupa. Ya lupa. Lemah lembut, tadi malam tidur bangun ada yang kurang, itu lemah lembut itu. Padahal kan bisa. Anak ini tadi dia tersolat ini. Oh ya sudah, bikin saya ini sakit, kan bisa saja. Bahkan kalau Allah matikan pun tapi Allah berlemah lembut. Jangan dulu, tidak kasih biar dia biar ya ada waktu biar dia tobat lah, dia sholat kah. Ya Allah, kalau bisa saja Allah bisa tarik. Namanya ini udah kurang ajar, dikasih nikmat tidak terima kasih, lemah lembut. Subhanallah, Allah tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan sudah pas sambayan subuh lupa nonton Liga Champion, kasih salah Allah. Ya. Pagi, ya Allah, itu tanpa bangun tadi pagi. Tanpa subuh, tanpa ini. Sinanya dapat nonton Liga Champion. Masih menyalahkan Allah, dan Allah masih mau lemah lembut kepada kita. Seandainya Allah langsung bilang, sudah ente tidur sampai hari kiamat. Ya. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Opi. Lebih baik mana Ustadz?
menghindari perdebatan meskipun kita benar dengan melakukan pembelaan, atau dengan melakukan pembelaan karena kita benar. Jadi katong hindari perdebatan karena kita menganggap katong benar, atau katong bela karena katong menganggap diri benar. Mana yang paling? Yang paling afdal adalah menghindari perdebatan meskipun kita benar. Dan itu janji Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, saya janji bagi orang yang mendapatkan surga di tengah-tengah, artinya di surga Firdaus, dan tengah-tengah sekali, artinya ramai, bagus itu. Yang pertama adalah liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia itu benar. Ini kalau perdebatan ya. Kalau dia nanti beda juga dengan, beda kalau misalnya itu berkaitan dengan hak kita. Kalau dia berkaitan dengan hak kita, maka kita mesti bicara. Tapi kalau ini kan perdebatan kita, misalnya ini berkaitan dengan pandangan dan seterusnya, jadi apa itu apa hadis tadi yang saya sebutkan itu ketika misalnya kita dalam satu meja ya, kita sedang apa beda pandangan dan seterusnya, dan kita paham betul ini sebenarnya arahnya begini dan kita paham. Saat sudah semakin panas, kita meninggalkan perdebatan itu lebih baik. Jadi meninggalkan perdebatan yang perdebatan itu akhirnya tidak ada keputusan. Ya. Maka Rasulullah bilang itu mesti ditinggalkan. Tapi kalau perdebatan secara ilmiah yang biasanya kita dapatkan di akhirnya bisa ada kesimpulan, maka itu gak jadi masalah. Tapi kalau perdebatan yang akhirnya bisa bikin kita marah dan akhirnya tidak ada goal apa yang mesti didapatkan dari itu, karena Rasulullah bilang lebih baiknya kita tinggalkan. Beda kalau itu berkaitan dengan hak kita. Nah ini kan hak kita mesti bicara. Mesti kita bicara. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena dia membela gara-gara uangnya, itu dimasukkan sebagai seorang yang syahid. Dia punya 5.000 saja. Sing kembali ketemu bekalai. Tidak gitu. Dia pokoknya 5.000 nih. Sampai gara-gara 5.000 dia meninggal, syahid kata Rasulullah SAW. Karena harta dia. Itu karena berkaitan dengan hak. Dan umat ini memang mesti diajarkan tentang bagaimana mereka faham tentang hak mereka. Kita ini kadang-kadang tidak memiliki, kadang-kadang tidak diajari tentang hak kita, makanya banyak hak sebagai seorang muslim ini hilang dan kita tidak merasa kehilangan. Misalkan hak kita memiliki Masjid Al-Aqsa misalkan, karena kita banyak gak merasa bahwa itu milik kita, ya udah biasa aja. Jadi itu tadi, kalau ditanya mana yang afdol untuk perdebatan, kalau perdebatan pandangan dan seterusnya, lebih baik tinggalkan. Ya. Karena kalau dilanjutkan, itu namanya debat kusir. Tapi kalau ini berkaitan dengan hak kita, ngomong, karena itu hak kita yang mesti kita inginkan. Tapi kalau tanazul atau kita, ya sudahlah hak saya tapi ya sudah, itu ya lebih sedikit itu artinya. Kalau itu pribadi, tapi kalau hak yang berkaitan dengan maslahat umat, mau kita bisa ngomong. Karena itu bukan, kecuali kalau pribadi kita, kalau secara kita pribadi ya udahlah, ini kan hak saya sudahlah saya halalkan lah. Tapi kalau hal tersebut berkaitan dengan hak umat, ngomong itu mesti ngomong. Bayangkan kalau Al-Aqsa itu gak ada orang yang ngomong, ya diambil sama orang-orang Yahudi, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah, ini kita masih bicara tentang lemah lembut, Ustaz. Terkadang kan ya dalam pergaulan kita di pekerjaan, yang seperti tadi kita bicara, kita berinteraksi, ada non muslim dan ada yang muslim. Terkadang lemah lembutnya orang kita sebagai orang muslim itu dijadikan senjata untuk memanipulasi kita. Contoh, ada hal kegiatan yang tidak boleh kita ikuti, apalagi sudah menjelang. Ya. Terkadang kan dibilang, ayolah, Islam itu kan agama yang lemah lembut, agama yang toleransi dan segala macam. Masa sih yang begini-begini saja teman-teman sih bisa terlibat. Nah, jadi bagaimana menurut pandang Ustaz? Lemah lembut di situ itu salah. Kita salah meletakkan sifat ini. Kayak tadi saya bilang, lemah lembut ketika orang ambil hak kita, itu juga salah. Kalau yang tadi disebutkan itu kasusnya adalah itu udah berkaitan dengan keyakinan kita. Ya.
Meskipun nanti ada ulama yang berbeda pendapat berkaitan dengan boleh atau tidak menyampaikan selamat kepada saudara kita yang berlainan agama non muslim yang saat itu datang, misalnya hari raya mereka, boleh atau tidak kita mengucapkan. Ada sebagian yang menyebutkan boleh, sebagian lagi nggak boleh. Yang menyebutkan boleh ini karena dengan situasi tertentu. Misalnya kata beliau, dengan situasi kita sedang minoritas, kemudian cara penyampaiannya juga tidak berlebihan, ya sekedar untuk basa-basi saja kata para ulama itu. Kalau di situasi ini, di situasi tertentu, para ulama membolehkan itu, mereka membolehkan mengucapkannya, tapi tidak ada penjelasan untuk kita saling merayakan, sama-sama merayakan, nggak ada. Karena jelas itu ini bagian dari prinsip yang kita pahami dalam agama kita. Dan bagi saya sebenarnya justru ketika kita tidak ikut campur pada ritual orang, itu sebenarnya yang disebut dengan hakikat toleransi. Kan tentunya mereka juga gak mau kalau ada saudara-saudara kita yang berlainan agama, ketika ada acara ritual mereka dan kita masuk untuk nebeng atau bikin hal dan lain-lain termasuk dan seterusnya, kan jadi gak nyaman juga. Sebagaimana kita juga demikian, kita juga ngerasa nyaman kalau misalnya Idul Fitri atau sholat Jumat kita dimasuki panitia dan mereka juga hadir, itu kan juga gak nyaman. Yang paling baik ya kita memberikan kebebasan masing-masing buat saudara kita yang mau ibadah, ya silahkan beribadah tanpa harus diminta untuk kita sama-sama misalnya kolaborasi dan seterusnya ya ini. Karena kalau mesti dipisahkan mana acara ritual, mana sekedar yang biasa aja. Satu yang saya khawatirkan adalah ketika orang tidak bisa memahami dalam Islam ini mana ritual, mana tidak. Terkadang karena kita buka puasa sama-sama, di situ juga biasanya kita undang saudara-saudara kita yang non muslim, orang melihat bahwa buka bersama itu ritual, padahal tidak. Iya. Itu bukan ritual, kita bikin atau gak bikin pun gak jadi masalah. Ritual dalam Islam itu misalnya kalau sholat Jumat, sholat Jumat atau sholat 5 waktu dan seterusnya, lalu kita minta orang saudara-saudara kita ikuti kita, itu yang disebutkan itu salah kita. Masa dia beragama lain kita ajak dia masuk ke dalam masjid, dia sholat bersama kita, itu artinya kita merusak akidah dia, itu namanya. Kecuali kalau misalnya kita ada perdebatan dan seterusnya, lalu kemudian dia setelah sadar lalu kemudian mengikuti, alhamdulillah. Tapi bagi saya, kalau ada orang Islam yang bikin begitu, dia ajak temannya yang tidak ingin untuk masuk Islam, dia ajak datang ke masjid untuk sholat, dipaksa kalau kamu gak sholat begini, itu tidak ada dalam Islam. Sebab kita betul-betul dalam persoalan beragama ini tidak boleh ada paksaan. Itu jelas itu. Karena Allah menginginkan kepada setiap pemeluk Islam itu ketika masuk untuk menjadi orang muslim, dia tidak boleh dalam tekanan. Tidak boleh mengucapkan kalimat syahadat itu dalam keadaan tekanan. Sebab itu berefek di akhirat nanti itu. Kalau dia misalnya tekanan, dia dalam situasi itu dia bilang syahadat tapi hatinya tidak, ditiru di sisi Allah sebagai munafik. Tetap kafir secara batin. Dan ini kan hanya Allah yang tahu gitu. Jadi semua nanti konsekuensi dalam Islam itu kan ini kan ketika seorang itu misalnya bersyahadat, makanya Allah tidak ingin supaya orang tuh bersyahadat itu dipaksa masuk Islam dengan dipaksa. Lagi pula kalau orang keluar dari Islam itu hukumnya sangat parah sekali. Keluar dari Islam itu bahaya. Islam nggak mau paksa orang masuk Islam, tapi kalau sekali masuk, ingat jangan coba-coba keluar. Kalau mau coba keluar untuk main-main, itu hukumnya berat sekali. Ya. Jadi saya kira demikian, itu sifat lemah lembut ketika diletakkan pada sesuatu yang berkaitan dengan akidah kita. Saya kira itu tidak baik sebenarnya. Sudahlah saya sering menyampaikan salah satu perkataan ketua MUI sebelum ini, Ustaz Idris Tukan. Kata beliau, kita kita samakan apa-apa yang sama di antara kita, dan kita bedakan apa yang menjadi perbedaan di antara kita. Itu dari toleransi yang sama, hal-hal yang sama-sama dalam kita dengan saudara-saudara kita non muslim, ya, itu bagus kita ini kan. Tapi kalau ada yang beda, ya jangan disama-samakan. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibuat jadi beda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Maman Supratman. Kita mungkin masih membahas tentang yang tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa kalau ada orang muslim yang
murtad itu dosanya luar biasa. Iya. Atau memang ada keluarga kita yang sudah dari awalnya memang tidak segolongan. Itu pandangan kita seperti apa, Ustaz? Bagaimana kita bersikap yang terbaik buat saudara-saudara kita itu yang murtad atau yang memang sudah dari awal tidak segolongan dengan kita, Iya. tapi punya ikatan kekeluargaan ada. Itu jangankan, itu cerita itu saya. Kalau cerita Sama. yang bagian kedua, ya Sama. kita orang K itu kan gitu. Iya. Ingratubun sebelah Islam, sebelahnya Kristen. Kalau kita, kalau saudara-saudara kita yang kayak begitu, tetap kita menjalin hubungan saudara kita. Iya. Dan tidak boleh sampai kita memutuskan tali silaturahim. Bahwa dari awal ya mereka berada di agama itu, kita berada di agama Islam, yaitu menjadi sesuatu yang sudah dipastikan dalam di dunia ini akan ada begitu. Yang ada adalah kita tadi tetap bersikap toleransi. Kita tidak boleh sampai ke misalnya mengajak mendorong memaksa mereka untuk masuk Islam dan seterusnya. Itu bagian dari perbuatan yang sebenarnya tidak dibenarkan sesuai dengan ayat tadi. Kita paksa mereka itu gak boleh. Tetap bakti kita kepada mereka itu tetap ada. Ya, Al-Quran ketika bicara tentang berbakti kepada kedua orang tua itu berlaku meskipun kedua orang tua itu seorang yang non muslim. Ya, Allah bilang wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada kalian itu untuk berlaku baik dengan kedua orang tua kalian. Sampai ada ayat yang menyebutkan jika mereka memaksa untuk antusyrika billahi ma laisa laka bihi ilm, kalau mereka memaksa dirimu untuk menyekutukan Allah SWT, maksudnya masuk mengikuti agama mereka yang mereka tidak punya ilmu yang pasti, fala tuti'huma, jangan taat mereka. Tapi Allah gak bilang saya serang mereka, tidak. Allah cuma bilang fala tuti'huma wa kullahuma qawlan ma'rufa. Jangan taati mereka, tapi interaksi berbicara dengan mereka tetap dengan dijalani dengan ma'ruf, dengan baik. Jadi itu hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Tapi kalau yang murtad ini karena kita ini bukan negara Islam. Maksudnya negara yang menerapkan hukum syariat. Kalau secara hukum fikihnya mereka yang murtad itu konsekuensinya berat sekali. Konsekuensi dari murtad itu halal darahnya, itu berbahaya. Tentunya kalau di zaman kita sekarang ini karena kita tidak ada ini ya. Tidak ada aturan yang kita kan negara, kita kan NKRI. Jadi ya tetap terhadap saudara-saudara kita yang murtad itu gimana? Saya juga belum pernah menemukan itu, tapi memang itu sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Berarti berinteraksi pun sebenarnya tidak boleh, Ustaz. Bayangkan kalau dia meninggal, dia tidak boleh ditaruh di perkuburan orang-orang muslim. Ini kan jauh. Orang yang murtad itu dia tidak mendapatkan harta warisan. Dia kalau dia meninggal dia gak dapat harta warisan. Misalnya orang tuanya meninggal dia gak dapat harta warisan. Itu pasti. Kalau dia murtad, istrinya muslimah, itu langsung cerai otomatis. Sebenarnya terlalu ngeri sebenarnya kalau kita bahas efek dari orang murtad itu berat sekali sebenarnya. Itu termasuk dosa yang Masya Allah, mudah-mudahan lah kita itu ya kita gak tahu, tapi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diinikan. Karena itu tadi efek dari keluar dari ketika masuk Islam itu, Allah pengen orang masuk Islam itu dengan pemahaman yang mantap. Kesadaran. Oh, saya masuk Islam begini karena Islam itu ada konsekuensi begini-begini. Kalau dia udah masuk, keluar dia udah tahu kalau keluar itu berat sekali. Mungkin orang bilang, kok Islam kayak begitu? Tidak, Islam sebenarnya menginginkan supaya orang tidak mempermainkan agama. Itu aja. Supaya jangan sampai orang masuk keluar ya. Itu kira bandara masuk keluar. Jadi Allah menginginkan supaya agama Islam itu tidak dibuat sebagai kayak guyonan. Orang masuk keluar kayak hari ini ya. Banyak orang masuk keluar kayak sesuatu yang dianggap biasa. Ya. Nah, dengan demikian haibah atau wibawa dari agama itu hilang kalau orang bikin kayak begitu. Islam gak mau demikian. Wallah alam. Daripadanya kita sudah bisa membedakan ya Ustadz. Kalau memang dari garis keturunannya berarti kita masih bisa berinteraksi, masih bisa menghormati. Walaupun yang kayak tadi Ustadz bilang, kalau pada saatnya dia meminta kita untuk mengikuti ajarannya, tetap kita mungkin jaga jarak tapi ada interaksi tetap. Tapi kalau memang murtad itu kita harus melepaskan segala hak dari karena itu tadi yang saya sebutkan itu
Tapi mungkin kalau dalam konteks negara kita ya tetap kita apa ya? Ya menghargai sebatas Ya, hanya menghargai, sebagai ini ya karena saja. dia sudah Ya. memilih Jalan kayak gini. yang dia pilih. Tapi kalau untuk sampai kita berinteraksi yang Ya. bahkan Ustadz sendiri bilang tadi, hak waris pun langsung hilang. Langsung hilang. Hak waris hilang. Kalau Ya, dia nikah langsung istrinya cerai, itu langsung otomatis cerai. ditinggalkan. Salah Ya. satu dari pasangan masih Islam, kecuali kalau laki-laki. Kalau istrinya, kalau yang murtadnya laki-laki, itu otomatis istri langsung cerai. Cerai. Itu otomatis, gak perlu lagi tunggu Ya. kita proses dulu, enggak. Itu otomatis semenjak dia keluar dari Islam, otomatis itu langsung cerai. Dinyatakan. Oke. Baik, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Kajian kita sore hari ini sudah kita coba berbincang-bincang dengan Ustadz dari tadi. Banyak hal yang kita dapat sebenarnya, bahwa sifat lemah lembut ini adalah sebuah sifat yang Allah punya, yang Allah sendiri berikan kepada Rasul terpilihnya Nabi besar Muhammad SAW, yang pada akhirnya diimplementasikan kepada kita sebagai umatnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai umatnya mencoba untuk menjalani. Seperti yang Ustaz Hatta katakan tadi, semua itu harus dengan proses belajar, mengenal ilmunya seperti apa, baru kita bisa melaksanakan seperti apa itu lemah lembut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu interaksi kita dengan keluarga, istri, anak, terutama diri sendiri dulu Ustaz ya. Ya. Setelah istri dan anak, barulah lingkungan terkecil kita berikutnya di kantor. Setelah itu adalah lingkungan terbesar kita dengan masyarakat di sekitar kita, dan bagaimana kita dengan bersikap lemah lembut dengan diri kita dan negara kita, NKRI yang kita cintai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, semoga kajian sore hari ini bisa menambah ilmu kita bisa implementasikan dalam pekerjaan kita ya, terutama untuk teman-teman yang sering berinteraksi dengan nasabah di frontliner, di CSO maupun di teller. Ya, terkadang kita berhadapan dengan nasabah, emosi kita harus diluapkan pada jam-jam kita pingin makan, tiba-tiba nasabah masih antri, pingin sholat, pimpinan bilang atau supervisor bilang lanjut dulu. Akhirnya ya kita dengan diam-diam dalam hati dongkol, tapi ya sudahlah, demi layanan kita tetap jalankan. Tapi pada akhirnya ya, kalau sudah terkait dengan akidah, sudah waktunya kita sholat, ya terpaksa kita harus ngomong, maaf, nasabah akan saya layani setelah saya selesai sholat, setelah itu baru kita lanjutkan layanan kita. Insya Allah ilmu kita yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan saya berterima kasih sekali untuk teman-teman dari BRI yang sore hari ini luar biasa kehadirannya. Hampir dari seluruh cabang ada, mulai dari kota Ambon sampai ke Tual, Tulehu, bahkan sampai ke Bula, Masohi, dan saya ada lihat dari BRI Maros. Wow, ada teman-teman dari BRI Maros juga yang ikut di sore hari ini, luar biasa. Untuk Bapak Ibu, teman-teman dari Bank Penin juga, dari Bank Indonesia ternyata ada juga yang hadir, dan juga teman-teman dari BCA. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu. Teman-teman dari Muamalat juga sore hari ini sudah ikut dalam kajian kita. Terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di tanggal 24 November dalam kajian yang sama, kajian akhlak mulia Majelis Taklim Al-Mulk. Insya Allah saya berharap kehadiran Bapak Ibu jamaah bisa seperti saat ini, luar biasa, bisa setengah dari Zoom-nya Al-Mulk dihadiri oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya, karena waktu sudah memasuki waktu maghrib. Saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk yang mungkin saat ini sementara berpuasa sunat. Insya Allah menjadi amalan buat Bapak Ibu sudah ikut kajian, setelah itu buka puasa dan melanjutkan sholat maghrib berjamaah ataupun melaksanakan sholat maghrib di tempat kerjanya. Sekali lagi Allah yang akan membalas keikhlasan Bapak Ibu untuk sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.